سلم لي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan tentang perawatan jenazah. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun ghaslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Ghaslul mayyiti utawi ngedusi mayit, wa takfinuhu lan ngafani mayit, wassalatu lan salat alaihi ing atase mayit, wa dafnuhu lan mendem mayit iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Idza kana tatkalane ana sapa mayit iku musliman wong kang Islam, wulida kang den lahiraken hayyan kelawan urip, wa wajabalan wajib li zimmiyin kanggo mayit zimmi apa takfinun buntel utawa ngafani, wa dafnun lan ngubur, wali siqtin lan maring mayit kang siqat keguguran, mayitin kang mati apaslun ngedusi, wa kafnun lan ngafani, wa dafnun lan ngubur, wala yusalla lan ora den salati alaihi ma ing atase zimmi lan siqtin mayyitin. Waman lan utawi wong mata kang mati sapa man fi qitalil kuffari ing dalem merangi pira-pira wong kafir, bisa babihi kelawan sebab qitalil kuffar, kuffina mongko den kafani sapa man fi thiyabihi ing dalem kelambine, ing dalem dodote man. Fa illam takfihi mongko lamun ora nyukupi apa thiyab ing man, zida mongko den tambah alaiha ing atase thiyabihi, wa dafnon lan ngubur, wala yughassalu lan ora den dusi sapa man mata fi qitalil kuffar, wala yusalla lan ora den salati alaihi ing atase man. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Ada beberapa kewajiban kita umat Islam terhadap orang yang telah meninggal dunia atau mayit. Nah, kewajibannya yang ini adalah kewajiban wajib kifai, fardunya fardu kifayah, artinya wajib dilakukan oleh sebagian muslim dalam daerah tersebut. Kewajibannya ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Nah, dengan ketentuan yang pertama, mayit tersebut adalah seorang muslim. Apabila mayit itu adalah orang kafir harbi atau orang murtad,
maka tidak ada kewajiban satupun dari 4 hal itu. Jadi jika mayitnya itu adalah orang kafir harbi, orang kafir yang boleh diperangi karena dia tidak mau membayar jizyah terhadap pemerintahan umat Islam, kafir harbi, atau dia orang murtad. Orang murtad itu orang yang dulunya muslim kemudian dia berpindah agama, atau dia tidak pindah agama tetapi melakukan salah satu dari hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Misalnya mengucapkan ucapan yang kufur, atau meyakini keyakinan yang kufur, atau melakukan perbuatan yang kufur. Nah, orang tersebut disebut orang yang murtad. Jika mati, maka nggak ada kewajiban bagi umat Islam satupun dari 4 hal ini. Artinya kita tidak wajib untuk memandikannya, kita tidak wajib untuk mengkafaninya, kita tidak wajib untuk mensolatinya, bahkan haram. Kita juga tidak wajib untuk menguburkannya. Jadi seandainya ada orang kafir harbi atau orang yang murtad mati, kemudian dibiarkan begitu saja, nggak ada seorang pun di antara kita yang mengurusnya, maka kita nggak ada yang berdosa. Nah, tetapi kalau dibiarkan, ya nanti baunya yang akan mengganggu orang yang hidup. Ya, kalau gitu ya udah, pokoknya dipendem gitu aja. Nah, dikuburkan atau dibuang ke laut atau dibuang ke sungai, nanti juga ganggu orang. Nah, jadi intinya apa? Yang ini kita bicara tidak ada kewajiban. Bukan berarti kemudian nanti nggak boleh sama sekali dikuburkan, tetapi tidak ada kewajiban bagi umat Islam terhadap mayit yang dia adalah kafir harbi atau murtad. Sudah mati, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu lahir, nggak ada suara, nggak ada gerakan dari bayi itu. Maka di sini yang wajib ini dirinci menjadi 2. Apakah bayi yang lahir itu sudah berbentuk manusia? Jika sudah berbentuk manusia, maka kewajiban kita adalah memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. 3 ini. Tidak disolati, karena dia begitu lahir sudah nggak ada nyawanya, sudah mati. Tetapi jika sudah berbentuk manusia, maka tetap dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, tidak disolati. Tetapi jika anak itu lahir dalam keadaan belum berbentuk manusia, dia masih dalam bentuk gumpalan darah atau gumpalan daging, maka di sini tidak wajib untuk dirawat sebagaimana yang 4 ini. Tidak wajib dimandikan, dikafani, atau disolati dan dikuburkan, tetapi disunnahkan untuk kemudian dibungkus dengan kain, setelah itu dikuburkan. Hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Nah, sebaiknya dilakukan begitu. Nah, ketika lahir itu berupa daging gumpalan, belum berbentuk manusia, nggak ada kepalanya, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, hanya gumpalan daging saja atau darah saja, maka dibuntel, dibungkus, kemudian dikuburkan. Tidak dimandikan, tidak disolati. Itu pun sunnah. Dibungkus dan dikuburkan, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian
disampaikan di sini bahwa hukum tadi merawat jenazah dengan ketentuan dia muslim dan dilahirkan dalam keadaan hidup itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini berlaku bagi orang yang mengetahui keadaannya. Jadi tahu bahwa ada seseorang yang mati di daerah itu. Kemudian orang yang mengetahui, di antara orang yang mengetahui tentang kondisi mayit tersebut atau tentang adanya seseorang muslim yang meninggal, maka harus ada di antara mereka yang merawatnya. Seandainya ada seorang muslim, tidak ada seorang pun yang merawatnya, padahal semuanya tahu. Padahal apa? Semua tahu bahwa ada yang meninggal di situ dan dia adalah seorang muslim. Tapi nggak ada seorang pun yang mau merawatnya, maka seluruh orang yang tahu bahwa ada orang mati di situ, hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Tetapi jika ada satu saja yang merawat si mayit itu, yang memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya, maka seluruh umat Islam yang lain yang mengetahui tentang adanya orang yang meninggal itu, maka seluruhnya tidak berdosa. Nah, inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kalau seseorang itu tidak tahu, misalnya ada seseorang mati karena dia sebatang kara, mati di rumahnya, nggak ada seorang pun yang tahu kalau dia sudah mati. Satu kampung itu nggak tahu. Sampai 1 minggu misalnya nggak ada orang yang tahu, karena memang orang itu jarang keluar rumah, jadi dikira ya nggak keluar rumah itu saja, tapi ternyata apa? Dia sudah mati di dalam rumahnya. Baru ketahuan setelah mengeluarkan bau busuk. Maka di sini ya tidak berdosa, orang-orang itu tidak berdosa. Karena apa? Karena nggak mengetahui bahwa dia telah meninggal. Tetapi jika seseorang sudah tahu bahwa si fulan itu meninggal, kemudian sengaja dibiarkan sampai membusuk, maka di sini berdosa seluruh umat Islam yang mengetahui keadaan atau bahwa si fulan telah mati. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini yang perlu juga diperhatikan bahwa tadi telah kita sampaikan juga, perlu kita tegaskan ulang bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir dan bayi yang keguguran dalam kondisi tadi apa? Sudah mati. Dalam kondisi sudah mati, lahir sudah mati. Tadi dikatakan apa? La yusalla alaihima, tidak disolati. Tidak disolati. Karena dalam sholat jenazah itu terdapat doa permintaan ampunan untuk mayit. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, sementara kalau dia dilahirkan dalam keadaan mati, nah dia nggak pernah hidup di dunia ini, maka tidak diperlukan doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan orang yang kafir, baik itu kafir zimmi atau kafir harbi, tidak boleh disolati. Kenapa? Karena orang yang kafir, orang yang mati dalam keadaan kafir, itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah itu mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang yang mati dalam keadaan kufur, baik itu kufur syirik maupun kufur yang ghairu syirik, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, karena mereka itu tidak diampuni oleh Allah, maka nggak boleh kita untuk mendoakannya dengan doa ampunan ataupun rahmat. Jadi kalau ada orang mati, jelas-jelas dia mati dalam keadaan kufur, jelas-jelas dia mati dalam keadaan syirik, maka nggak boleh kita mensolatinya, haram kita untuk mensolatinya. Bahkan kalaupun kita tidak mensolatinya tetapi mendoakan ampunan untuk dia atau rahmat untuk dia, setelah nyata bahwa dia mati dalam keadaan kufur, itu pun tidak boleh. Nggak boleh misalnya kita adakan tahlilan untuk dia misalnya, karena tahlilan itu isinya adalah doa agar dia diampuni dosa-dosanya diantaranya. Kemudian juga kita mengirim pahala bacaan Al-Quran dan kalimah thayyibah kepada mayit. Kalau mayitnya itu adalah mayit yang kafir, itu nggak bisa mendapatkan manfaat dari hadiah pahala dari umat Islam yang masih hidup. Doa ampunan juga tidak bermanfaat bagi dia. Doa rahmah juga tidak bermanfaat bagi mayit yang mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau sudah nyata orang itu mati dalam keadaan kufur, ya udah disolati saja nggak boleh, apalagi kemudian ditahlili. Nah, ini hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa seseorang yang mati dalam keadaan kufur syirik tadi dalilnya sudah jelas, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sedangkan dalil bahwa orang yang mati dalam keadaan kufur ghairu syirik itu juga tidak diampuni oleh Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mencegah orang lain untuk masuk Islam, kemudian mereka mati dalam keadaan mereka kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi kufur itu ada dua, ada kufur syirik, ada kufur ghairu syirkin. Kufur syirik itu adalah kufur yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Misalnya ada seseorang yang dia sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada setan, sujud kepada manusia untuk ibadah kepadanya, maka orang ini berarti telah jatuh kepada kufur yang disebut dengan kufur syirik. Nah, ada yang kedua namanya kufur ghairu syirik, yaitu kufur yang tidak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah, tapi ada unsur penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap malaikatnya, terhadap para nabinya, terhadap Islam, terhadap syariat Islam, terhadap syiar-syiar Islam, terhadap hukum-hukum Islam. Ada unsur pelecehan itu. Misalnya seseorang dengan sengaja dia menginjak Al-Quran, maka dia jatuh kepada kufur.
tetapi tidak ada unsur syiriknya, nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah, tapi ada unsur penghinaan terhadap Al-Quran. Misalnya seseorang dengan lisannya mengatakan, dia mengatakan dengan lisannya Allah itu zalim, atau dia mengatakan sesuatu ini terjadi tanpa dengan kehendak Allah, tanpa terjadi dengan takdir Allah. Dia mengucapkan dengan lisannya, maka itu juga kufur, tapi nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Ada unsur pelecehan, ada unsur penghinaan kepada Allah, tetapi tidak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Namanya kufur ghairu syirkin. Namun dua-duanya, baik kufur syirik maupun kufur ghairu syirkin, dua-duanya sama-sama tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mati dalam keadaan tersebut. Kalau seseorang itu pernah syirik, pernah melakukan kesyirikan, tetapi kemudian dia kembali masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mati dalam keadaan muslim, maka dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang musyrik tidak diampuni dosanya oleh Allah, maksudnya apa? Jika dia mati dalam keadaan musyrik. Orang kafir tidak diampuni dosanya oleh Allah, maksudnya jika dia mati dalam keadaan kafir. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati terhadap dosa kufur ini. Jangan sampai kita meyakini keyakinan yang berisi penghinaan, pelecehan terhadap Allah, Rasulnya, kepada nabinya, para malaikatnya, dan seterusnya yang tadi kita sebutkan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mengandung unsur penghinaan terhadap Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan seterusnya. Jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang isinya itu mengandung unsur penghinaan, pelecehan terhadap Allah, Rasulnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan seterusnya yang tadi sudah kita sebut. Jadi harus super berhati-hati terhadap hal ini, karena akibatnya adalah fatal. Didoakan, kalau mati didoakan saja nggak bisa. Didoakan agar Allah mengampuninya nggak bisa. Bahkan orang yang mendoakannya itu bisa berdosa, bahkan akidahnya bisa rusak orang yang mendoakannya. Kalau seseorang sudah tahu dia mati dalam keadaan kafir, kemudian dia mengatakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seakan-akan apa? Dia menentang Allah. Allah sudah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sementara dia mengatakan, seakan-akan dia mengatakan, meskipun Allah nggak mengampuninya, maka ya Allah ampunilah dia. Seakan-akan dia seperti itu, menentang Allah. Karena itu nggak boleh. Jika kita tahu seseorang itu sudah jelas mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik, maka nggak boleh kita untuk mendoakan ampunan untuk dia. Kita jangan juga menyebut misalnya seseorang yang kafir dengan sebutan almarhum. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati. Almarhum artinya orang yang dirahmati. Sementara orang yang mati dalam keadaan kafir itu tidak dirahmati oleh Allah. Maka nggak boleh kita untuk mendoakannya dengan doa seperti itu jika dia sudah mati. Tetapi jika orang kafir itu masih hidup, maka boleh kita misalnya mendoakannya dengan misalnya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, misalnya semoga Allah memberikan rizki kepadamu. Ini boleh doa seperti itu untuk orang kafir yang masih hidup. Tetapi kalau sudah mati, maka nggak boleh didoakan dengan doa
ampunan ataupun rahmat. Karena sudah sudah pasti dia tidak bisa untuk mendapatkan ampunan ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia rahmat Allah diberikan kepada semua orang, baik kafir maupun mukmin. Tetapi di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang mukmin saja. Dalam Al-Quran ditegaskan, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku di dunia itu wasi'at kulla syai', artinya berlaku untuk segala sesuatu, untuk orang Islam dan juga untuk orang kafir. Semuanya mendapatkan rahmat Allah di dunia ini. Sehingga orang kafir juga badannya sehat, orang kafir banyak yang rizkinya itu melimpah. Itu adalah rahmat Allah, diberikan juga kepada orang kafir. Tetapi nanti di dunia, di akhirat, rahmat Allah hanya untuk orang mukmin saja. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, ay lilladzina yattaqun al-kufra, orang yang menjaga dirinya dari kekufuran, yakni orang-orang Islam. Rahmat Allah di akhirat hanya untuk orang Islam. Sedangkan orang kafir, maka mereka yu'adzabuna fi jahannam, mereka diazab di neraka jahannam, khalidina fiha abada, abadi mereka di dalam neraka, dan sedikit pun mereka tidak akan istirahat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekufuran, dari kesyirikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau ada seseorang di masyarakat yang dia jelas-jelas mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan misalnya murtad, maka nggak boleh kita mensolatinya. Tidak boleh kita mensolatinya. Juga nggak boleh kita untuk mendoakan ampunan dalam tahlil dan semacamnya. Kalau keluarganya minta bagaimana? Ya tetap nggak boleh. Keluarganya minta agar ditahlili, padahal jelas dia mati kafir. Bagaimana? Ya tetap kita nggak boleh. Untuk mensolatinya. Itu sebagai pelajaran bagi yang lain agar berhati-hati di dalam berkata-kata, di dalam berkeyakinan, dan di dalam di dalam berbuat. Jangan sampai jatuh kepada kekufuran atau kesyirikan. Apalagi sudah jelas-jelas orang itu agamanya bukan Islam. Agamanya bukan Islam. Maka nggak boleh kita untuk mensolatinya, apalagi kemudian didoakan dengan ampunan. Karena terkadang ada, dia jelas agamanya bukan Islam, ketika mati keluarganya minta agar ditahlili misalnya. Ini karena sudah menjadi tradisi, akhirnya dia melakukan yang seperti itu. Ini enggak diperbolehkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Wa man mata fi qitalil kuffari bisababihi kuffina fi thiyabihi fa illam takfihi zida 'alaiha wa dafnun wa la yughassalu wa la yusalla 'alaihi. Sekarang kita bicara tentang syahidul ma'rakah, orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir. Ini disebut syahid, syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid dalam peperangan. Orang yang mati syahid, syahidul ma'rakah, itu diperlakukan khusus ketika dia mati.
Tentu kriteria orang yang mati yang disebut itu maka dia adalah muslim. Kalau dia bukan muslim, maka ya tidak disebut dia mati syahid, meskipun dia misalnya berperang di pihak umat Islam. Karena pada masa lalu ada sebagian orang itu yang berperang, dia berada di pihak umat Islam tetapi dia tidak masuk Islam. Itu pernah terjadi. Nah, sehingga ada dalam sebuah riwayat seorang laki-laki di saat akan perang itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uslimu au uqatil? Aku masuk Islam atau aku langsung berperang saja?" Kemudian Rasulullah bersabda kepada laki-laki ini, "Aslim thumma qatil." Kamu masuklah Islam dulu, baru kemudian kamu ikutlah berperang. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Karena ada beberapa kawan dari laki-laki ini itu yang langsung perang, langsung berangkat perang tanpa masuk Islam terlebih dahulu. Ada yang seperti itu. Sementara dia mendapatkan hidayah oleh Allah untuk kemudian dia bertanya kepada Nabi. Sebagian ada yang nggak bertanya kepada Nabi, dia langsung berangkat perang sebelum dia masuk ke dalam Islam. Sementara laki-laki ini dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga terpikir bagi dia untuk bertanya kepada Nabi. Seandainya dia tidak bertanya kepada Nabi, maka dia akan perang dalam keadaan dia belum muslim. Maka laki-laki ini sungguh beruntung dia. Dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya masuk Islam atau langsung perang?" Rasulullah bersabda, "Aslim thumma qatil." Kamu peranglah dulu, kemudian kamu masuklah Islam dulu, baru kemudian berperang. Fa aslama, kemudian laki-laki ini masuk Islam, kemudian berangkat untuk berperang. Dalam peperangan itu laki-laki ini kemudian apa? Terbunuh, mati. Rasulullah bersabda, "Amila qalilan wa ujira katsiran." Laki-laki ini beramal sedikit, amalnya masih sedikit, dia belum sholat, dia belum puasa, baru masuk Islam dia. Setelah itu dia jihad, dia berperang. Tetapi kata Rasulullah, meskipun begitu, apa? Ujira katsiran. Karena ketika orang kafir itu masuk ke dalam agama Islam, maksudnya kafir asli, masuk ke dalam Islam, maka al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam ini menghapus dosa dia selamanya, sebelumnya. Jadi selama dia, misalnya dia umur 60 tahun masuk Islam, maka dosa yang dia lakukan sebelumnya semuanya terhapus. Semuanya diampuni oleh Allah, dia membuka lembaran baru. Begitu dia buka lembaran baru langsung jihad dan mati. Maka Rasulullah mengatakan, amila qalilan, dia masih beramal sedikit tetapi apa? Ujira katsiran, dia diberikan pahala yang banyak. Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam. Seandainya dia tidak masuk Islam dan mati dalam peperangan, maka dia tidak disebut syahid. Dia tidak disebut syahid. Syahid itu dia syaratnya harus muslim. Kemudian yang kedua, perang melawan orang kafir, bukan perang melawan sesama muslim karena bertengkar, bermusuhan. Yang ketiga, mati di medan perang. Jadi dia matinya di medan perang itu. Kemudian mati disebabkan peperangan, bukan karena apa? Yang lain. Misalnya mati di medan perang, tapi karena jantungnya kambuh, misalnya belum berhadapan sudah kambuh penyakit jantungnya, kemudian mati di medan perang, tetapi dia matinya bukan karena perang, karena penyakit dia itu, maka dia tidak disebut syahidul ma'rokah.
tidak disebut syahidul ma'rakah. Hadirin rahimakumullah, ini kalau ada orang mati syahid seperti ini, maka dia ada perlakuan khusus dalam hal perawatannya. Orang yang mati sebelumnya, orang yang mati syahid, syahidul ma'rakah, itu memiliki keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya yaitu dia diampuni seluruh dosanya dan dia memperoleh 100 derajat di surga, yang antara satu derajat dengan derajat lainnya itu jaraknya antara bumi dan langit. Artinya dia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Karena itu dikatakan bahwa orang yang sudah mati itu tidak ingin hidup lagi, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu mereka pengen hidup lagi. Kenapa? Ingin perang lagi dan mati lagi, ingin perang lagi dan mati lagi, begitu seterusnya. Kenapa? Karena orang yang mati syahid, dia merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Bahkan ruhnya, orang yang mati syahid, ruhnya itu langsung masuk ke dalam surga. Sehingga orang yang mati syahid itu pengennya hidup lagi di dunia untuk jihad lagi, agar bisa mati syahid lagi, kemudian hidup lagi, dan begitu seterusnya. Itu yang diharapkan oleh mereka karena melihat keutamaan, melihat kemuliaan orang yang mati syahid. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Bagaimana perawatan jenazah orang yang mati syahid? Yang pertama, disunnahkan untuk dikafani dengan pakaian yang digunakannya berperang, yang masih berlumuran dengan darah, selain baju besi. Selain baju besi. Jadi disunnahkan langsung dikafani dengan pakaiannya, pakaian yang dia kenakan. Kalau dia pakai baju besi, ya baju besinya dicopot, pakai baju yang dia pakai, dikafani dengan itu. Apabila pakaiannya itu kemudian dicopot, dikafani dengan kain lainnya, maka itu diperbolehkan. Ini kan disunnahkan. Tidak harus dengan pakaiannya, tetapi disunnahkan dengan pakaian yang dia pakai itu, dikafani dengan pakaian yang dipakai itu. Tetapi seandainya kemudian diganti dengan kain kafan, maka itu juga tidak apa-apa, tetap diperbolehkan. Dan apabila pakaiannya nggak mencukupi, misalnya pakaiannya pendek, hanya sampai ke ke betis saja, sehingga nggak bisa menutup seluruh badan dari mayit itu, maka zida alaiha, maka ditambah dengan kain yang lain. Nah, ditambah dengan kain yang lain agar tercukupi untuk untuk mengkafani seluruh badan dari mayit orang yang mati syahid tersebut. Kemudian ketentuan yang kedua, tadi masalah apa? Masalah mengkafani. Kemudian masalah memandikan dan mensolati ini nggak boleh, haram. Jadi orang yang mati syahid jangan dimandikan dan jangan disolati. Karena orang yang mati syahid itu telah suci dosa-dosanya. Dengan syahadah itu, dengan mati syahid itu sudah suci. Dosanya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak diperlukan doa, tidak diperlukan untuk disolati. Karena apa? Dosanya sudah diampuni oleh Allah. Karena salah satu tujuan dari sholat jenazah itu adalah mendoakan mayit agar diampuni dosanya oleh Allah. Nah, sementara tadi kita katakan orang yang mati dalam
peperangan, mati syahid, ini dosanya sudah diampuni seluruhnya oleh Allah. Karena itu tidak memerlukan untuk doa, tidak memerlukan untuk disolati oleh orang lain yang hidup. Nah, termasuk orang yang mati syahid ini, itu keistimewaan yang lainnya, di dalam kubur itu tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, di dalam orang yang tidak ditanya dalam kuburnya itu satu nabi, Nabi Muhammad tidak ditanya. Kemudian yang kedua adalah syuhadaul ma'rakah, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Kemudian yang ketiga adalah anak kecil, yaitu yang mati sebelum balik. Itu juga tidak ditanya di dalam kuburnya. Nah, jadi ini merupakan keistimewaan lain dari orang yang mati syahid. Nah, karena orang yang mati syahid ini tidak ditanya di dalam kuburnya, maka juga tidak perlu untuk ditalqin. Tidak perlu ditalqin. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini tentang bolehnya talqin. Kalau ada orang sudah mati, sudah dikuburkan, kemudian ditalqin. Ditalqin itu diajari si mayit itu untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir itu nanti datang bertanya kepadamu begini, maka jawablah begini. Jika dia tanya begini, maka jawablah begini. Itu namanya talqin. Itu dilakukan setelah dikubur. Kemudian kita ada satu orang yang kemudian mentalqinnya. Jadi talqin itu apa? Mengajari mayit agar dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, dan mayit itu bisa mendapatkan manfaat dari talqin ini. Nah, selain juga memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang takziah di situ. Nah, tetapi juga bisa memberikan manfaat kepada si mayit yang telah dikuburkan tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, keutamaan yang lainnya, orang yang mati syahid itu jasadnya akan tetap utuh, tidak akan dimakan oleh tanah. Jadi meskipun sudah ratusan tahun orang yang mati syahid, maka jasadnya akan tetap utuh. Kenapa? Karena ruhnya itu masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga, sehingga jasadnya itu mendapatkan pengaruh dari ruh yang penuh dengan kebahagiaan, kesenangan di dalam surga. Ini berpengaruh kepada jasadnya yang ada di bumi, sehingga jasad mereka tetap utuh. Nah, ini keistimewaan lain dari orang yang mati syahid. Nah, karena itu setiap kita itu menginginkan untuk bisa mati syahid. Nah, yaitu apa tadi? Ruhnya langsung masuk ke dalam surga, meskipun jasadnya masih di bumi. Dia tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir di dalam kuburnya. Kemudian dia langsung diampuni semua dosanya, dan dia di surga mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Kemudian jasadnya juga tidak rusak dimakan oleh tanah. Banyak sekali keutamaan bagi orang yang mati syahid. Nah, hadirin rahimakumullah, hari ini tidak ada peperangan melawan orang kafir. Tetapi apakah seseorang bisa untuk mendapatkan fadilah orang yang mati syahid? Jawabannya bisa, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku, sunnah di sini artinya apa? Ajaran Nabi, baik itu akidahnya, apapun itu
ibadahnya, ahkamnya, ataupun akhlaknya. Orang yang mau menghidupkan sunnah Nabi, ajaran Nabi, di saat umat dalam keadaan rusak, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Seperti pada zaman sekarang. Zaman sekarang banyak sekali umat Islam yang tidak mengetahui ilmu agama. Dan banyak sekali paham-paham yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang menyimpang dari paham-paham yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ada kelompok Wahabi yang mujassim, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, meyakini bahwa Allah itu jisim. Ada Hizbut Tahrir yang meyakini keyakinan Qadariyah. Ada Ahmadiyah, ada Syiah dan sebagainya. Banyak sekali ikhwan dan lain-lainnya yang mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, yang menyimpang dari akidah mayoritas umat Islam. Di saat seperti ini, jika hidup kita itu kita pergunakan untuk memperjuangkan agama Allah, kita gunakan untuk menegakkan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah ahli sunnah wal jamaah, di tengah-tengah masyarakat yang sedang sedang rusak karena banyaknya firqah-firqah yang menyimpang, maka jika dia mati, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Artinya apa? Dia di akhirat akan mendapatkan surga yang tadi itu derajatnya 100 derajat, yang setiap derajatnya itu seperti jaraknya antara bumi dan langit. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada ketentuan lain tentang orang yang mati syahid ini, bahwa orang yang mati syahid dalam peperangan itu disebabkan perang tadi, bukan dikarenakan yang lain. Itu bagaimana ketentuannya? Misalnya dia dibunuh oleh orang kafir dalam peperangan, itu jelas. Jadi senjatanya orang kafir langsung mengenai pada dia sehingga dia mati dengan sebab itu. Atau misalnya dia terbunuh oleh seorang muslim tanpa sengaja. Ada seorang muslim temannya yang mengayun-ngayunkan pedangnya, kena temannya sendiri, mati. Nah, itu juga disebut mati syahid. Nah, atau senjata dia sendiri yang mengenai dia karena kembali kepada dia, saking semangatnya kemudian senjatanya malah balik ke dia sendiri. Itu juga namanya mati karena peperangan, itu juga masih disebut syahid. Atau dia jatuh dari kendaraannya dalam peperangan itu sehingga dia mati, naik kuda kemudian jatuh dia dari kudanya, mati dalam peperangan itu dia juga namanya mati syahid. Tapi kalau dia bunuh diri di tempat peperangan itu, maka dia bukan syahid. Sangit. Kalau dia bunuh diri, misalnya ada seseorang yang kemudian dalam peperangan bunuh diri, atau seperti sekarang ada orang mendakwakan diri jihad tetapi dia malah ngebom di sana sini, dia bunuh diri di situ, itu bukan syahid namanya. Sangit itu. Itu apa? Itu harus diwaspadai hal yang seperti itu, karena pada zaman Nabi itu ada orang yang berperang kemudian mati. Rasulullah mengatakan bahwa dia di neraka. Ternyata apa? Ternyata dia bunuh diri dalam peperangan itu. Entah kenapa, tetapi dia matinya bukan karena peperangan, tetapi karena dia membunuh dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.